Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari Kabupaten Bogor dari SDN 1 Kaliwatu. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas wawancara dengan narasumber Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Makmur bersama beliau Bapak Sakin SPD. Selamat siang Pak Sakin. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Sakin? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bersedia menjadi narasumber kami dalam melaksanakan tugas dari calon guru penggerak. Dari tugas ini kami mendapatkan tugas untuk melaksanakan wawancara terkait yaitu dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah Bapak. Jadi mungkin sebelumnya kami sampaikan bahwa di sini kami akan mewawancarai terkait kasus-kasus D5 etika yang berada di sekolah Bapak dan bagaimana teknik-teknik nanti pengambilan keputusan yang selama ini Bapak laksanakan di sekolah ini. Nah, yang pertama mungkin mau Bapak sampaikan dulu kira-kira ada kasus atau kasus D5 etika yang pernah terjadi atau mungkin langsung ke pertanyaan daripada wawancara ini Pak. Ya, boleh. Langsung aja ke pertanyaan. Ketika kalau itu kami jawab. Nah, terima kasih. Jadi yang pertama di sini kami mempertanyakan bahwa selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral. Jadi begini, kalau di sekolah kami di SD 1 Tanjung Makmur itu memang sering ya, ada D5 etika yang terjadi di sekolah. Namun alhamdulillah kami serta dewan guru bisa mengatasi dalam hal itu. Nah, kemudian dari kasus-kasus D5 etika yang ada di sekolah itu diantaranya yaitu tentang kenakalan anak. Nah, kenakalan anak ini para dewan guru itu untuk mengatasinya mereka sangat antusias sekali. Dewan guru membujuk dengan siswanya untuk selalu saling menghormati. Nah, kalau terjadi itu ada hal yang anak itu merasa belum bisa ditangani, maka dengan memanggil orang tua wali murid, kemudian mereka diberi arahan, juga kami juga memberikan arahan sehingga anak tersebut bisa terselesaikan. Itu salah satu kebenaran. Terima kasih Pak, jadi sangat menarik. Ini salah satu mungkin kasus D5 etika yang terjadi di sekolah SDN 1 Tanjung Makmur ini, yaitu masalah kenakalan anak yang selama ini mungkin sudah ditangani oleh guru dan kalaupun itu belum terselesaikan berkolaborasi dengan mengajak berdiskusi wali muridnya gitu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Nah, kami selalu mengarahkan kepada dewan guru yang ketua melati sekolah untuk selalu memberikan arahan kepada murid-muridnya, kemudian selalu berdekatan dengan dewan guru dan juga dengan wali murid, sehingga kalau terjadi ada kasus-kasus yang sulit ataupun yang belum bisa
selesaikan, kami selalu mengadakan musyawarah melalui pendekatan sehingga siswa ya dan juga orang tua wali murid tadi dia mengerti apa permasalahan kasus tersebut sehingga cepat bisa ditangani dan bisa diselesaikan. Baik Pak, jadi salah satu penanganannya selain berdiskusi juga menggunakan bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah yang terkait dengan anak-anak yang mungkin bermasalah atau punya kasus ini. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama ya selalu kami melalui pendekatan dengan dewan guru, pendekatan dengan siswa dan juga pendekatan dengan wali murid ya sehingga ada permasalahan di atas atau permasalahan yang ada selalu bisa terselesaikan dengan harapan kami selaku pembimbing dan juga kami selaku pimpinan sekolah di sini selalu mengingatkan kepada dewan guru supaya sering aktif dalam memberikan bimbingan kepada siswanya, kepada anak-anak didiknya sehingga saling menghormati dari kelas yang kecil kemudian kelas yang tinggi, mereka saling mengerti dan saling bergaul mencapai kepersatuan di lingkungan sekolah itu. Jadi langkah-langkahnya sangat banyak yang diambil Pak. Jadi mungkin pertama melalui pendekatan-pendekatan tadi dengan tujuan mungkin mengidentifikasi kan Pak ya, asal mula ataupun faktor-faktor apa yang menyebabkan anak itu nakal gitu kan Pak. Dan juga selalu memberikan selaku kepala sekolah memberikan instruksi kepada seluruh dewan guru agar mengajak ataupun membimbing anaknya senantiasa mematuhi atau melaksanakan nilai-nilai kebajikan begitu ya Pak. Ya, baik, selanjutnya yang keempat Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Ya, jadi kami selaku pimpinan di sini tadi sudah saya katakan memang ya selalu kami ada saling sharing antara salah satu guru dengan guru yang lainnya atau semua warga yang ada di sekolah dengan harapan bisa melalui pendekatan dengan siswa kalau ada hal-hal kasus yang ini yang kira-kira terjadi salah satu contohnya perkelahian antara siswa. Nah, itu pendekatan kami kedua anak atau siswa tersebut kami panggil. Ya, kami panggil, kemudian kami arahkan dengan tujuan supaya jangan sampai terjadi masalah kenakalan ini ada pada sekolah ini. Jadi selalu bersatu antara satu sama yang lainnya. Sekolah di sini tetap ya kami bentuk rasa persatuan dan kesatuannya untuk menuntut ilmu bersama-sama. Itu baik Pak, jadi banyak sekali hal yang mungkin dianggap efektif. Salah satunya yaitu mungkin mengajak melakukan pendekatan dengan mengajak siswa berdiskusi ataupun ngobrol secara personal gitu Pak ya, biar mereka lebih tahu ataupun lebih sadar akan kedisiplinan yang di sekolah dan tidak nakal lagi gitu ya. Oke Pak, jadi dari solusi-solusi tadi Pak ataupun mungkin hal-hal yang sudah efektif dilakukan dengan kasus-kasus yang pernah terjadi. Nah, dari pertanyaan kelima ini menyambung langsung dari hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ataupun hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini. Baik, jadi begini. Tadi karena kita itu di sekolah kita ini adalah daerah-daerah
jauh jangkauan dari kota, sehingga lingkungan sekolah juga itu mempengaruhi daripada pelaksanaan kegiatan proses. Kemudian lingkungan sekolah atau warga sekolah juga mempengaruhi gaya anak didik kami. Maka selalu kami wanti-wanti kepada Dewan Guru mengajak selalu untuk saling menghormati. Kemudian masalah etika ini perlu kita sampaikan juga kepada siswa-siswanya agar saling menghormati antara satu sama yang lainnya. Itu dia Pak. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan mungkin faktor lingkungan, masih jauh dari perkotaan, sehingga mungkin kearifan lokalnya itu masih muncul. Nah, selanjutnya yang keenam, pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik. Nah, di sekolah kami sudah bentuk yaitu satu jadwal atau tugas masing-masing guru yang kalau di tingkat SMP mungkin BP. Ya, kalau di SD ini mereka salah satu guru secara bergiliran kami jadwalkan untuk menanggulangi hal-hal pada anak-anak yang istilahnya itu tingkat emosionalnya itu tinggi. Maka kami adakan suatu pertemuan, mungkin diambil kami setelah waktu istirahat. Kemudian salah satu guru yang kami tugaskan tadi untuk memberikan bimbingan. Ya, nah umpamanya ada 5 atau 4 anak, mereka dikumpulkan, kemudian diberi arahan, sehingganya kalau ada hal-hal yang kiranya terjadi kasus itu tidak terlaksana lagi. Mereka tetap ya mendahulukan dari rasa persatuan di sekolah. Itu salah satunya. Oke, jadi sudah dibentuk semacam jadwal tiket dulu Pak ya, khusus untuk menangani kasus-kasus yang terjadi yang mungkin bisa diselesaikan saat itu juga diselesaikan dengan diskusi dengan anak tadi agar besok terulang lagi, jangan ada terulang lagi. Luar biasa, jadi memang sudah prosedurnya sudah mungkin sudah ditanggulangi dengan jadwal tiket tadi. Selanjutnya Pak, dari pertanyaan yang ketujuh ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dengan kasus-kasus ini kita? Nah, secara kami di sini juga ada guru agama, ya, mereka juga selalu memberikan arahan, memberikan bimbingan. Di samping juga kami selalu mendekati pada tokoh masyarakat yang ada di sini yang sekiranya bisa membantu daripada pelaksanaan masalah andai kata terjadi ada kasus-kasus kenakalan anak. Kemungkinan anak ini emosionalnya yang terlalu tinggi dan mereka belum memahami. Nah, setelah adanya dengan bimbingan, dengan kami meminta dengan warga salah satu tokoh agama yang ada di sini, ya setidaknya akan menanggulangi hal-hal kenakalan anak yang ada di sini.
Terima kasih Pak. Jadi faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan atas kasus-kasus di sekolah itu salah satunya adalah mungkin karena dari keluarga tadi ya, kemudian melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, mungkin keterlibatannya juga menjadi juga ini untuk melaksanakan pengambilan keputusan. Nah yang terakhir ini sebagai penutup Pak, sangat luar biasa. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini tentang jaraknya? Ya, selama ini kami ada di sekolah ini kurang lebih 2 tahun setengah. Ya, kami selalu memberikan kepada pihak guru senantiasa untuk menjaga rasa solidaritas kepada semua pihak guru dan juga kepada lingkungan masyarakat. Oleh karena guru adalah sebagai suri teladan, maka selalu kami himbau kepada pihak guru, ayo bersama-sama menjalin persatuannya, kemudian akhlak pada anak kita bentuk bersama-sama sehingga anak-anak bisa bermanfaat bagi bangsa, agama, dan juga menjaga serta kedua orang tua. Terima kasih Pak. Jadi saya sangat terima kasih atas semua pernyataan Bapak tadi. Itu sebagai wawasan baru bagi kami, sebagai insight bagi kami dalam menyelesaikan kasus-kasus di mana mereka terjadi di sekolah. Jadi pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi belajar berharga bagi kami, agar kami juga lebih tahu bagaimana cara-cara menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Sebelum dan setelah kami ucapkan terima kasih Pak, kami ucapkan kami mau untuk dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Kepala Sekolah, apa kabar Pak hari ini? Selamat siang, kabarnya baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya telah bersedia menjadi narasumber kami. Jadi saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 ini mendapat tugas untuk wawancara dengan narasumber kepala sekolahnya masing-masing dan kepala sekolah yang lainnya dalam rangka wawancara terkait dengan pengambilan keputusan selama sekolah di sini. Mungkin Bapak pernah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah tentang teknik pengambilan keputusannya Pak. Kalau masalah untuk kasus-kasus di sekolah itu Pak, sebetulnya kalau kita identifikasi ada beberapa macam. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini sangat merasa suatu kehormatan bagi saya karena Bapak bersedia menjadi narasumber kami, Pak. Jadi di sini kami ingin mempertanyakan beberapa hal, Pak. Yang pertama yaitu selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau kita identifikasi itu Pak, kasus-kasus di sekolah itu yang pertama kasus siswa sama siswa. Terus ada juga kasus guru terhadap masyarakat. Ada juga kasus masyarakat terhadap lingkungan sekolah. Nah, yang pertama saya jelaskan itu masalah identifikasi kasus masyarakat terhadap lingkungan sekolah. Itu kalau masalah kasus lingkungan sekolah, berhubung sekolah kita belum terpagar secara penuh lingkungan sekolah kita, kadang-kadang masyarakat itu ada yang siswa lagi belajar, bahkan siswa lagi jam istirahat, masyarakat itu memasuki lingkungan sekolah dengan membawa motor dengan gasnya itu tidak dikendalikan secara bagus, sehingga saat itu sangat mengkhawatirkan bagi siswa. Takutnya kalau masyarakat bawa motor itu menabrak anak-anak di sekolah itu Pak.
Ya betul sekali Pak. Jadi banyak Pak ya, bervariasi masalah-masalah di sekolah itu yang terkait mungkin antar siswa dengan masyarakat, dengan guru dan lain sebagainya. Cuman yang paling sekarang sedang diambil keputusannya yaitu masalah tentang ini motor yang lalu lantang di sekolah, sehingga dengan kondisi motor yang dimain-mainkan sehingga mengganggu efektivitas ataupun proses pembelajaran seperti itu Pak ya. Ya. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kalau dalam hal untuk masyarakat memasuki lingkungan sekolah yang dengan membawa kendaraan motor itu, sebetulnya itu kepentingan dari sekolah. Yang pertama, sangat mengganggu jam mengajar, mereka itu sedang belajar terganggu suara bisnya motor. Yang kedua, saat anak lagi jam istirahat, anak itu sedang bermain-main di halaman sekolah. Sementara masyarakat itu masuk di lingkungan sekolah berhubung kandang sekolah kita belum full. Maka di situ kami buat suatu pagar dari bambu atau dari kayu itu. Namun jam tidak sekolah oleh masyarakat itu jebolnya pagar itu. Maka itu saat kami biarkan, kalau dibuat masih dibongkarnya lagi. Maka saya buat di sini di tempat lalu lintas masyarakat yang masuk di sekolah itu, kami membuat suatu informasi. Mohon bagi pengendara motor yang bisa memasuki lingkungan sekolah agar pelan-pelan, karena di sini ada anak-anak kita bermain di sekolah di sini. Nah, di situ cara kita untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mereka itu, masyarakat membawa motor itu akan dapat dimengerti, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini masyarakat yang memasuki lingkungan sekolah itu memasuki dengan secara pelan-pelan motornya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak ya. Jadi sudah beberapa solusi yang mungkin sudah diupayakan oleh Bapak agar permasalahan ini bisa dapat diselesaikan, sampai dengan akhirnya sekarang sudah lebih berkurang. Artinya tingkat kebisingan motor itu sudah mulai berkurang. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau selama ini kita berhubung kepala sekolah kita ini baru masuk kepala sekolah di sini. Namun saat itu juga kita tidak secara spontan untuk menegur masyarakat yang masuk itu. Berhubung kita dari baru, takutnya kita ada kesalahan, maka di situ secara perlahan-lahan saya berinformasikan kepada masyarakat. Kemudian saya sarankan juga, saya ajak juga kepala desa agar bisa menegur masyarakatnya jangan lagi lewat di sekolah situ. Serta kami buat dari situ boleh memasuki lingkungan sekolah agar dengan secara perlahan, berhubung ada anak kita yang lagi bermain. Alhamdulillah sekarangnya agak berkurang juga. Jadi bagus sekali Pak ya, sudah melibatkan dari pemerintah desa, lingkungan setempat tentang permasalahan ini. Artinya bekerja sama dengan pihak-pihak yang berada di lingkungan sekolahan. Baik, selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Langkah yang hal yang sangat dianggap efektif itu Pak, sebetulnya kita seharusnya kerjasama dengan pemerintah desa Pak. Karena kepala desa itu di bawah semua masyarakat itu di bawah naungan pemerintah desa. Maka itu pemerintah desa agar bekerja sama untuk mengatasi masyarakat yang belum paham dengan kondisi lingkungan sekolah, sehingga lingkungan sekolah kita agar bisa terjaga aman dan dalam kondisi belajar anak siswa tidak terganggu. Bahkan untuk keamanan anak-anak bermain, alhamdulillah aman dan nyaman sekarang. Oke, sangat menarik Pak. Jadi melibatkan pemerintah desa dalam
menjaga situasi kondisi yang efektif di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya ke yang kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar tingkat. Tantangannya, kesulitannya kira-kira di mana itu? Tantangannya itu Pak, sebelum bekerja sama dengan pemerintah, kami mengatas hal itu masih juga belum berjalan secara maksimal. Nah setelah itu bekerja dengan pemerintah, sehingga alhamdulillah semuanya itu dapat diselesaikan sehingga tidak ada suatu tantangan. Ya gitu Pak. Tantangannya yang sulit diselesaikan sebelum bisa kerjasama dengan kepala desa tadi apa? Mungkin apa tingkat kesadaran masyarakatnya yang susah, atau mungkin karena faktor pagar tadi gitu Pak ya, belum ada pagar. Jadi kan merupakan tantangan kita menyelesaikan masalah itu agak sulit gitu Pak. Iya betul. Ya. Baik, selanjutnya yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan Pak? Prosedur seperti itu Pak, sebetulnya kami suruh guru piket, karena kami di sini ada guru piket di sekolah itu. Jadi guru piket itu tugasnya untuk mengawasi siswa-siswa saat istirahat, apalagi ada motor lalu lintas di lalu lalang di lingkungan sekolah, makanya untuk di monitor jangan sampai motor itu terlalu banyak masuk di lingkungan sekolah. Makanya guru piket di situ tugasnya untuk mengawasi itu. Itulah sebagai jadwal kami. Jadi siapa yang berpiket itulah yang bisa menjaga lalu lintas motor masuk sekolah, dan juga bisa ditegur jangan terlalu terlalu banyak tiap hari masuk di sini, karena masih banyak jalan nanti pilihan yang lain. Ya. Baik Pak, jadi secara berjenjang Pak ya sudah dibuat jadwal piket untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan melibatkan seluruh dewan guru dengan tertera yang tertera di jadwal piket. Betul Pak. Oke, baik, selanjutnya adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Itu yang sangat membantu kami, yang pertama kepala desa tadi Pak. Kepala desa mengatur perangkat-perangkatnya agar bisa menyampaikan kepada masyarakatnya, agar kalau saat jam belajar siswa agar jangan lewat di lingkungan sekolah, sehingga alhamdulillah Pak sampai sekarang ini kayaknya sudah menurun tidak lalu kendaraan bermotor situ. Dan walaupun ada, itu sangat kecil sekali kemungkinan dia tuh dengan bawa motor yang gas yang itu. Jadi faktor dari pemerintah desa, kontribusi daripada kepala desa itu sangat berpengaruh dalam penyelesaian kasus-kasus dilematika di sekolah kita Pak. Dan mungkin yang terakhir Pak, sebagai penutup dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika ini Pak? Di dalam hal ini Pak, untuk mengambil keputusan yang saya petik itu bahwa lingkungan sekolah itu perlu dipagar, dan juga perlu adanya kerjasama dengan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa itu dapat membantu kita dalam mengatasi suatu gangguan-gangguan di dalam lingkungan sekolah. Dan juga kita kalau rumah sekolah sudah terpagar, alhamdulillah mungkin kita akan lebih aman. Namun karena berhubung sekolah kita belum terpagar itu, bahkan situ banyak lalu lalang bermotor itu. Jadi keimanan kita yang kita petik itu, perlunya lingkungan sekolah itu agar dipagar secara penuh, biar jangan ada gangguan dari luar atau gangguan dari masyarakat mengganggu jam belajar baik siswa belajar maupun guru mengajar. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak, sangat menarik sekali. Jadi
dari wawancara kita hari ini. Dalam penyelesaian kasus delima-etika di sekolah, Bapak sudah banyak memberikan masukan dengan kami, nanti sebagai bahan pembelajaran juga bagi kami bagaimana cara menerapkan pengambilan keputusan-keputusan saat mengalami kasus delima-etika di sekolah. Sebelum dan sesudahnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak, karena sudah bersedia memberikan wawasan baru bagi kami, sehingga kami bisa banyak belajar dari perjalanan di sekolah Bapak ini. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, saya mengisi.